Cerita pendek membangun kebersamaan. 06.30 pagi, Lorna terbangun dari tidurnya. Lorna bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi. Lorna adalah seorang siswa yang duduk di bangku sekolah SMA kelas 10. Ia adalah anak kedua, dia memiliki seorang kakak laki-laki yang sedang kuliah semester 6. Ayah Lorna hanya seorang pengangguran dikarenakan ayah Lorna sakit sampai tidak bisa bekerja. Ibu Lorna bekerja di dekat rumah Lorna. Pekerjaan Ibu Lorna adalah sebagai pengasuh anak kecil. Lorna adalah seorang anak yang sangat menyukai musik dan bercita-cita untuk menjadi musisi. Lorna menyukai musik sejak kelas 2 SD. Ia suka mendengarkan lagu bergenre popang, metal, indie, dan lagu-lagu keras. Masa kecil Lorna sulam. Ia pernah dibully oleh yang lebih tua dikarenakan Lorna tidak bisa melawan. Akhirnya Lorna hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa. Semenjak Lorna masuk tingkat SD kelas 3, Lorna adalah seorang jagoan kelas. Tidak ada yang berani kepada Lorna. Semua menghormatinya. Tetapi Lorna tidak menonjolkannya bahwa dia adalah jakam atau jagoan kelas. Bahkan kakak kelas tingkatnya pun ada yang takut kepada Lorna. Lorna adalah salah satu orang yang tidak suka diganggu dan tidak suka ketika melihat seorang laki-laki keras pada perempuan. Lorna sering kali tidak bisa mengontrol emosinya ketika dia diganggu dan melihat laki-laki kasar pada perempuan. Lorna sangat sering terlibat dalam perkelahian di sekolah, bahkan membuat lawannya tumbang, terluka parah, dan masuk rumah sakit. Lorna anak yang sangat kuat. Ketika dia dikeroyok oleh 10-15 orang, Lorna masih sanggup melawan walau badan dan mukanya berdarah atau terluka. Semenjak Lorna masuk SMP, Lorna memilih untuk berhenti berkelahi dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lorna semasa di SMP, dia tidak banyak kawan atau teman. Lorna hanya berteman dengan orang yang sefrekuensi. Teman-teman Lorna semuanya orang baik. Di SMP, Lorna sudah bisa memainkan alat musik, yaitu gitar. Ia sadar bahwa di sekolah SMP-nya ada ekstrakurikuler atau eskul band. Suatu hari, Lorna melihat ada kakak kelas yang sedang memainkan gitar di panggung. Lorna menghampiri kakak kelas itu dan berkata, "Assalamualaikum, ini eskul musik bukan?" Jawab kakak kelas itu. "Waalaikumsalam. Ya, ini ekstrakurikuler musik. Mau ikutan gabung ke eskul musik?" Lorna menjawab, "Iya, boleh." Kakak kelas itu pun memasukkan Lorna pada eskul musik tersebut. Kakak kelas berbicara, "Namanya siapa?" Lorna menjawab, "Nama saya Lorna Saviego. Panggil saja Lorna." Kakak kelas menjawab, "Oh, Lorna, nama saya Phil Rabian. Panggil saja Phil." Lorna menjawab, "Oke, siap Kak Phil." Keduanya pun saling mengobrol dan menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari, musik dan pengalamannya masing-masing. Keduanya pun saling mengobrol dan menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya, musik dan pengalamannya masing-masing. Mereka semakin akrab dan menjadi teman baik. Sejak saat itu, Lorna mulai mengenal dunia musik lebih dalam atau lebih jauh. Suatu saat di sekolah SMP, Lorna mengadakan acara gelar seni dan masing-masing bidang seni harus menunjukkan atau mempertunjukkan keseniannya, dari mulai musik, nari, dan lain-lain. Lorna dan Kak Phil beserta anak band lainnya menampilkan suatu pertunjukan musik di mana setiap personil ada 5 orang. Lorna yang baru merasakan tampil di atas panggung, ia nampak grogi dan demam panggung, tetapi Lorna percaya diri. Beberapa bulan berlalu, Kak Phil lulus dari SMP. Kak Phil berpesan kepada Lorna, "Lorna, sekarang kamu menjadi ketua band. Karena kakak sudah percaya kepada Lorna, buatlah eskul band ini jauh lebih maju." Lorna menjawab, "Baiklah, akan Lorna usahakan eskul band ini jauh lebih baik dan lebih maju. Lorna akan bertanggung jawab." Kak Phil menjawab, "Oke, nice.
Sukses terus Lorna. Lorna menjawab, baiklah, terima kasih. Sejak saat itu Lorna adalah ketua band dan berhasil membuat eskul band jadi jauh lebih baik, maju, bahkan tidak redup. Meski sangat banyak sekali tantangan yang ada, Lorna memiliki adik kelas yang jago bermain drum. Lorna dan adik kelas itu pun sangat dekat dan sering ngeband bareng di sekolah. Hanya ketika ada acara atau mempromosikan eskulnya kepada yang lain agar untuk berkeinginan masuk eskul band dan melanjutkan agar tidak redup. Tak terasa, Lorna kini lulus dan masuk ke sekolah tingkat selanjutnya. Lorna berterima di sekolah SMA negeri yang berada di kota Bandung. Lorna pun menyerahkan jabatannya sebagai ketua kepada adik kelasnya tersebut. Lorna berkata, kali ini kamu yang akan menjadi penerus saya. Adik kelasnya menjawab, baiklah, aku akan bertanggung jawab dalam eskul ini. Lorna menjawab, semangat dan jangan mudah menyerah. Adik kelasnya berkata dan menjawab, terima kasih banyak untuk Kak Lorna, sukses terus. Lorna pun menjawab, siap, terima kasih dukungannya. Lorna pun memeluk adik kelasnya itu dan sangat berterima kasih karena dia mau meneruskan eskul tersebut menjadi ketua yang amanah dan tegas. Hari pertama Lorna masuk sekolah, dia sangat kebingungan karena tidak ada teman. Secara perlahan, Lorna mulai beradaptasi dengan sekolah barunya dan kelas barunya. Lorna menjadi pusat perhatian para perempuan dikarenakan Lorna memiliki mata yang biru dan berbadan tinggi besar. Ketika itu, Lorna mempunyai teman dalam kelasnya yang sama-sama suka musik. Namun, teman Lorna satu ini tidak mengerti memainkan alat musik, namun dia pintar bernyanyi. Sebut saja teman Lorna ini Jimmy. Suatu saat, Lorna mencoba keluar kelas pada saat jam istirahat untuk membeli segelas susu, coklat dingin, dan membeli roti bakar. Pada saat itu, banyak sekali perempuan yang menggodainya dan meminta nomor WhatsApp, Instagram, dan lain-lain milik Lorna. Namun Lorna hanya cuek kepada mereka semua dan mengabaikannya, lalu pergi menuju kelas. Tak lama, Lorna dipanggil oleh seorang kakak kelas. Lorna tak menyangka bahwa kakak kelas itu adalah Kak Phil. Lorna bergegas menghampirinya dan bersalaman. Lorna terkejut bahwa Kak Phil adalah ketua eskul musik lagi di SMA. Lorna pun masuk eskul musik bersama Kak Phil. Lorna dan Kak Phil ngeband bareng lagi di SMA. Seketika Lorna menjadi famous di SMA-nya dikarenakan Lorna sangat jago memainkan gitar dan pandai membuat lirik lagu. Tetapi Lorna tidak sombong dan tetap rendah hati walau sekarang Lorna sangat terkenal dan famous di sekolahannya. Lorna pun diberi penghargaan oleh sekolah karena sudah mengharumkan nama sekolahnya. Semester 1 akan berakhir. Lorna diberi tugas beserta teman kelasnya untuk menciptakan sebuah lagu. Lorna dan kelasannya diberi waktu selama 2 minggu. Jika sudah selesai, mereka harus menyanyikan lagu yang telah diciptakannya tersebut. Jimmy sangat kebingungan dengan tugas seni yang satu ini. Dia pintar bernyanyi tetapi tidak pintar dalam membuat lirik lagu. Suatu hari, Jimmy meminta pertolongan kepada Lorna untuk membantunya membuat lirik lagu. Ketika Lorna sedang menikmati susu dingin sambil memakan mie, Jimmy mendatangi Lorna dan berkata, Lorna, ya, lu lagi ngapain? Lorna menjawab, lu gak mungkin gak tahu gua lagi ngapain. Jimmy, wek. Ya, gue tahu. Lu jago bikin lirik lagu kan? Kata Lorna. Gak jago,
tapi bisalah sedikit-sedikit. Jimmy, bantuin gua buat lirik lagu dong, buat tugas seni. Lorna menjawab, waduh gimana ya, gua ragu kalau ngebuatin lirik lagu buat orang lain. Jimmy, ayolah, tolong gua, cuma lu yang paham buat lagu. Lorna, waduh bukannya nolak, tapi gua pikir-pikir dulu dan cari topik. Lorna sangat tidak percaya diri untuk membantu temannya tersebut, tetapi Lorna akhirnya mencoba untuk membantu Jimmy membuat lirik lagu. Lorna pun berhasil membuat lirik lagu untuk Jimmy. Jimmy, makasih banyak Lorna, asli gue utang budi sama lu. Lorna menjawab, iya sama-sama, udah gak apa-apa, santai aja. Suatu saat Lorna sedang mengendarai motornya, tetapi di pertengahan jalan motor Lorna mati karena bensinnya habis dan lupa diisi. Tak lama muncullah Jimmy yang hendak membantu Lorna. Jimmy, Lorna, motor lu kenapa? Lorna, ini habis bensin lupa diisi. Jimmy, oh ya udah, ayo gue step sampai pom bensin. Lorna, oke Jim, sorry ya ngerepotin. Lorna pun di step oleh Jimmy sampai ke pom bensin. Lorna pun sangat berterima kasih kepada Jimmy. Mereka pun menjadi kawan baik dan dekat. Selesai.